Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang etika sebagai software engineer. Satu, ada public. Menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri, memoderasi kepentingan insinyur, perangkat lunak, pemberi kerja, klien, dan pengguna dengan kebaikan publik. Menyetujui perangkat lunak hanya jika mereka memiliki keyakinan cukup beralaskan bahwa itu aman, memenuhi spesifikasi, melewati tes yang sesuai, dan tidak mengurangi kualitas hidup, mengurangi privasi, dan merugikan lingkungan. Efek utama dari pekerjaan harus untuk kepentingan publik. Mengungkapkan kepada orang atau pihak berwenang bahaya aktual atau potensial bagi masyarakat, pengguna, dan lingkungan yang sesuai, yang mereka cukup yakin untuk dihubungkan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait, bekerja sama dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian publik dan disebabkan oleh perangkat lunak. Instalasi, pemeliharaan, dukungan, atau dokumentasi. Adil dan menghindari penipuan dalam semua pernyataan, khususnya yang umum, tentang software atau dokumen terkait, metode dan alat, mengenai masalah cacat fisik, alokasi sumber daya, kerugian ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi akses ke manfaat dari perangkat lunak. Didorong keahlian profesional secara sukarela untuk tujuan yang baik dan memberikan kontribusi untuk pendidikan masyarakat tentang disiplin ilmu. 2. Ada klien dan employer. Menyediakan layanan di wilayah kompetensi mereka, bersikap jujur dan terus terang tentang segala keterbatasan, pengalaman, dan pendidikan mereka. Gunakan milik klien atau pemberi kerja hanya dengan cara yang benar, resmi, dan dengan pengetahuan dan persetujuan klien atau pemberi kerja. Produk. Pastikan pasaran yang tepat dan dapat dicapai, dan sasaran untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan. Pastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan untuk bekerja dengan kombinasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Judgment. Menjaga objektivitas profesional sehubungan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait guna mengevaluasi. Tidak terlibat dalam praktik penipuan keuangan seperti penyuapan, penagihan, double billing, atau praktek keuangan yang tidak benar. Manajemen. Memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek di mana mereka bekerja, termasuk prosedur yang aktif untuk promosi kualitas dan pengurangan risiko. Pastikan bahwa insinyur perangkat lunak mengetahui kebijakan karyawan dan prosedur-prosedur untuk melindungi password, file, dan informasi yang bersifat rahasia kepada pemberi kerja atau pada lainnya. Profession. Membantu mengembangkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk bertindak secara etis, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rekayasa perangkat lunak. Colleges. Mendorong rekan untuk mematuhi kode etik ini, membantu rekan-rekan dalam pengembangan profesional, meninjau pekerjaan orang lain secara objektif, jujur, dan cara benar didokumentasikan. Self. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menciptakan aman, handal, berguna, dan kualitas perangkat lunak dengan biaya murah dan dalam waktu yang wajar. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan dokumentasi yang akurat, informatif, dan ditulis dengan baik. PNI. Responsibility adalah tanggung jawab. Apabila dikaitkan dengan ranah profesional menurut Wikipedia, dalam hal ini sebut saja tanggung jawab profesional merupakan
Tindakan secara profesional. Mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan sendiri. Respect, menghormati dan atau peduli terhadap komputasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fairness, bersikap adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Honesty, kejujuran, kejujuran dalam penawaran dengan mutu dan harga yang sebanding dengan kejujuran dalam hal hubungan kerja. Kulturan kompeten, merupakan kemampuan intelektual seseorang menyangkut keberagaman budaya yang membuatnya mampu berinteraksi dengan seseorang atau masyarakat yang berasal dari budaya yang berbeda. Kemampuan ini sangat berguna dalam upaya memperkenalkan suatu gagasan dan membuat gagasan itu diterima penuh oleh pihak lain. AITP, manajemen, rekayasa perangkat lunak. Manajer dan pemimpin harus berlangganan dan mempromosikan pendekatan etis kepada manajemen, pengembangan perangkat lunak, dan pemeliharaan. Fellow member, kode etik ini guna menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Society, berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, dan mengakui bahwa semua orang adalah pemangku kepentingan dalam komputasi. Seorang software engineer harus mempertimbangkan apakah hasil dari upaya mereka dapat menghargai keberagaman, akan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, akan memenuhi kebutuhan sosial, dan akan dapat diakses secara luas atau tidak. Employer, pemimpin yang profesional harus memastikan bahwa mereka meningkatkan, bukan menurunkan, kualitas kehidupan kerja para software engineer. Para pemimpin harus mempertimbangkan pengembangan pribadi dan profesional, persyaratan aksesibilitas, kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan martabat manusia semua pekerja. Standar manusia, komputer yang sesuai harus digunakan di tempat kerja. Kesimpulan, etika memiliki peran yang cukup penting dalam setiap profesi, karena tanpa etika, suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak akan bisa bekerja secara profesional. Hal ini menyebabkan etika dan profesi memiliki kaitan yang erat. Dalam bidang teknologi informasi, etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dari segi etika dan moral, seperti kejahatan komputer dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.